itu pasti akan ada dua kemungkinan itu, yakni mereka menerima dan menolak. Nah, ini yang kita kalau ditanya tentang prospek, ya berarti kita lihat pada dua pihak tadi. Selama kita masih ada orang yang terus menyampaikan dakwah dan itu jumlahnya semakin banyak, maka kemungkinan dua itu juga akan terjadi, orang menerima atau orang menolaknya gitu. Nah, tentu kalau kita sebagai seorang pengemban dakwah, kita punya harapan bahwa yang menerima dakwah itu semakin banyak. Kenapa? Tentu seperti yang tadi kita lihat, semestinya pandemi ini memberikan pelajaran penting bagi mereka-mereka yang bertakwa. Dan kita tahu bahwa sebenarnya kaum muslimin itu jumlahnya sangat banyak. Mereka yang masih menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka juga sangat banyak. Hanya mereka perlu diberi peringatan, perlu diingatkan kembali tentang Al-Quran, diingatkan kembali tentang Islam. Jadi kalau selama ini mereka telah mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam perkara-perkara ibadah, maka kita tekankan lagi bahwa Al-Quran bukan hanya petunjuk dalam soal ibadah, tetapi juga petunjuk dalam menata kehidupan ini. Nah, dengan adanya wabah ini, kita berharap jumlah mereka yang menerima itu semakin banyak. Apalagi melihat berbagai macam solusi-solusi yang ditawarkan oleh sistem kapitalisme gagal. Rezim yang menggunakan sistem itu juga gagal. Semestinya ini membuat kesadaran mereka bertambah. Sehingga kalau kita bilang dari si optimisme, kita semakin optimis bahwa penerimaan dakwah ini semakin luas, semakin banyak. Meski tentu seperti yang digambarkan dalam ayat tadi, tetap akan ada orang yang menjauhi dakwah, wa yatajannabuhal ashqa. Ini ada. Dan kita berharap jumlah orang yang menjauhi, jumlah orang yang menolak dakwah ini semakin lama semakin berkurang, sehingga itu kemudian bisa berubah menjadi kondisi yang lebih baik. Nah, kalau kita menggunakan itu pendekatan tadi, kemudian